أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat zahir dan batin. Dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, bersama para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingkan kita semua, dan tak henti-hentinya Allah melimpahkan rahmatnya, bimbingan, taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan video tempo hari, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Kajian sedikit semampu yang kami bisa, yang ingin kami sampaikan insya Allah dengan izin Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah menyatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satunya tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah, yaitu membelanjakan hartanya yang Allah titipkan kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana untuk membelanjakan harta tersebut? Telah Allah atur dalam Al-Quran, yang mungkin saudara-saudara sering kali mendengarkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sekali-kali menyampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran tersebut sedangkan engkau mengetahuinya. Timbullah pertanyaan setiap kita, setiap pribadi, kebenaran yang mana wahai Allah yang harus kami sampaikan, yang tidak boleh kami sembunyikan kepada siapapun. Ayat selanjutnya menjawab, kalau di dalam bahasa kami yang kami pelajari, ayat tafsir ayat wa aqimis shalah ta'watuz zakah tawarka'u ma'arraqiin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan sholat
diiringi dengan mengeluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ruku di sini boleh jadi ruku dalam sholat, tetapi yang tidak kalah pentingnya ruku di sini maksud Allah Subhanahu wa taala, yaitu patuh dengan sepatuh-patuhnya apa yang telah Allah perintahkan, dan patuh dengan sepatuh-patuhnya meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu makna insya Allah benar. Wa tarka'u ma'ar raki'in, meninggalkan semua larangan Allah dan melakukan semua apa yang Allah perintahkan bersama Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana membelanjakannya? Di situ sudah jelas Allah perintahkan wa aqimis sholah wa aqimus sholah tawatuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia-manusia pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali melaksanakan sholat seharusnya diiringi mengeluarkan zakat. Zakat di sini bukan berarti zakat yang telah kita laksanakan berabad-abad lamanya, yaitu zakat dilaksanakan setiap kali di bulan puasa di akhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Allah tidak pernah mengandengkan perintah zakat dengan perintah puasa. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengandengkan zakat dengan puasa. Kenapa demikian? Andaikan Allah dan Rasulnya mengandeng perintah zakat dengan perintah puasa, pastilah pengumpulan uang zakat 1 tahun dalam sekali. Apakah bisa untuk merubah ekonomi dunia kalau itu terlaksanakan berabad-abad bertahun-tahun? Tentu takkan bisa, saudara-saudaraku. Oleh karena itu Allah mengandengkan zakat dengan sholat. Maksud Allah dan Rasulnya supaya kita pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kita sholat haruslah mengeluarkan zakat. Itu insya Allah hak dari Allah. Wala talbisu haqqal bil batili walatul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa demikian? Dengan mengumpulkan uang zakat setiap kali kita sholat, setiap pribadi muslim sambil sholat berjemaah di masjid-masjid, andaikan satu kepala manusia yang beragama Islam 200 rupiah saja per sekali sholat, dikalikan 5 waktu sehari semalam, tentulah 1.000 rupiah yang harus dikeluarkan setiap hari setiap pribadi muslim. Andaikan jumlah umat yang beragama Islam di Indonesia misalnya 200 juta jiwa, dikalikan 1.000 rupiah, tentu jumlahnya lebih kurang 200 miliar. Kalau salah minta maaf, tolong dihitungkan kembali. Dengan jumlah demikian, insya Allah kita akan bisa merubah ekonomi dunia. Semoga negara Indonesia dan Nusantara pemicu pembangkit awal bangkitnya global umat beragama Islam sedunia dengan melaksanakan aqimis sholat wa atuz zakat. Barulah terjadi bahwa ajaran agama Islam akan merahmat
di seluruh dunia dan akhirat, membuat dunia menjadi indah dan insya Allah di akhir menjadi penghuni surga. Andaikan jumlahnya 1.000 rupiah per pribadi muslim dikalikan 200 juta jiwa, tentu jumlahnya 200 miliar. Dikalikan sebulan berarti 6 triliun telah terkumpul oleh umat Islam se-Indonesia. Andaikan harga pembuatan pabrik, satu pabrik 6 triliun, berarti umat yang beragama Islam di Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja satu pabrik setiap bulan. Dikalikan setahun berarti jumlah pabrik telah terbangun atau perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian, pertambangan-pertambangan sejumlah 12 buah lapangan kerja. Untuk apa? Untuk menampung pengangguran-pengangguran di negeri ini yang tidak lain tidak bukan siapakah mereka, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka bingung bagaimana untuk menyambung hidup mereka dari hari ke hari. Bukankah kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya bukan untuk memperkayakan diri sendiri, tetapi ruh yang Allah pinjamkan kepada kita untuk bersama-sama berbagi, saling kasih dan saling sayang, susah senang bersama-sama. Dan uang terkumpul tersebut kita setorkan ke masjid-masjid di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, sambil sholat berjemaah 1.000 rupiah per pribadi muslim. Dan insya Allah 10 tahun ke depan Indonesia akan berubah menjadi Indonesia yang benar-benar sesuai lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lantas bagaimana mengumpulkan uang tersebut? Dikumpul di masjid-masjid kita, dibentuk suatu organisasi. Ya mungkin saudara-saudara jauh lebih paham daripada kami tentang demikian. Mohon maaf, kami kurang menguasai di bidang tersebut. Hanya kami di sini untuk menyegarkan ingatan, membuka pikiran insya Allah yang lama telah kita tinggalkan, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau. Mereka bersama-sama melaksanakan aqimis sholat wa atuz zakat. Setiap kali mereka memberikan sholat, di saat itu juga mereka harus mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Secepat itu. Tidak boleh kami tunda 1 minggu sekali seperti hari Jumat misalnya. Ya boleh-boleh saja saudara-saudaraku, tetapi yang namanya ajal, maut, tidak ada yang tahu saudara-saudaraku. Tidak ada yang menjamin apabila kita berjumpa waktu subuh akan menjamin umur kita berjumpa di waktu zuhur. Adapun kita berjumpa di waktu zuhur, tidak ada jaminan berjumpa di waktu maghrib. Maka karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Apabila tiba saatnya pulang, ya harus kita pulang. Rela tak rela, siap tak siap, harus pulang. Sudah habis kontrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tinggal dunia, berjumpa di kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang mana?
kehidupan penantian, yaitu alam barzakh, akan menjumpai insya Allah sesudah alam digulung oleh Allah, yaitu alam baka, alam akhirat. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus melaksanakan, memanfaatkan sebaik-baik mungkin ruh yang masih Allah pinjamkan di tubuh kita. Allah bertujuan supaya ruh yang Allah pinjam dibawa dalam hal-hal kebaikan, bukan untuk berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk berlomba-lomba untuk membanggakan apa yang kita dapatkan, bermegah-megahan, pameran-pameran, kalau istilah bahasa sekarang sombong-sombongan. Bukankah Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran yang mungkin sering kita baca hampir setiap minggu atau setiap hari, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Janganlah kamu bermegah-megahan. Kenapa demikian? Ingatlah kau pasti masuk dalam kubur. Janganlah seperti itu, kata Allah. Bukan itu maksud saya meminjamkan ruh dalam tubuhmu, wahai manusia. Memanfaatkan sebaik-baik mungkin ruh itu, karena ruh itu bagi kita sungguh sangat berarti dan sungguh sangat berharga. Kalau bagi Allah, ruh-ruh itu tidak ada arti sama sekali. Apa buktinya? Mari kita lihat. Dalam satu hari satu malam, berapa miliarkah ikan-ikan di laut dipotong oleh manusia buat makan? Berapa miliarkah jumlah ayam, jumlah sapi, jumlah kambing dipotong oleh manusia buat makan? Habiskah ruh Allah untuk mengembalikan jumlah tersebut? Demi Allah, saudara-saudaraku, tidak ada arti bagi Allah. Tapi Allah menganjurkan kita supaya dibuat berarti ruh-ruh yang Allah pinjamkan kepada kita sebelum ajal menjemput kita. Karena itulah Allah memerintahkan supaya kita melaksanakan perintah Allah yang singkat dan padat dan merahmat seluruh alam. Aqimis sholat wa atuz zakat. Setiap kali kita mendirikan sholat harus diiringi dengan mengeluarkan zakat. Rp1.000 saja per pribadi muslim berarti satu waktu sholat Rp200. Tetapi insya Allah dengan jumlah yang segitu akan merubah ekonomi dunia, khususnya negara Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan. Inilah tumpah kita. Dulu nenek kita, orang-orang tua kita berkorban untuk membela negeri ini. Apa yang mereka korbankan? Darah. Apa yang mereka korbankan untuk bela negeri ini? Untuk anak-anak, cucu-cucunya. Harta, benda. Dan kadang-kadang tidak ada pilihan lain, yaitu hidup atau mati. Asal satu tujuan, yaitu negara ini harus merdeka, bebas dari kejahatan, jepitan-jepitan penjajah manusia yang zalim, yang serakah, yang ingin berkuasa sendiri di dunia ini. Dan tidak ada pilihan lagi mereka itu, hanya dua pilihan, hidup atau mati. Nah, kita sebagai anak-anaknya, cucu-cucunya yang memerintah bukan orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya alam jagat, Rasulnya Allah, Rasulnya para malaikat, Rasulnya para jin, Rasulnya para manusia, Rasulnya makhluk-makhluk Allah lainnya, yaitu tidak lain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Andai karena Rp1.000 saja setiap pribadi muslim,
terkumpul 200 miliar setiap hari, jumlahnya 6 triliun setiap bulan. Kita hiasi negeri ini, kita bangun negeri ini bersama-sama, membuat ini indah. Apa tidak malu dengan negara-negara di luar sana? Mereka telah maju, telah canggih alat-alat mereka. Mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Sudah jauh tertinggal negara ini dengan negara-negara lain. Ayo kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah. Uang-uang tersebut bukanlah disetorkan kepada kami, saudara-saudaraku. Setorlah di masjid-masjid saudara-saudara terdekat, di musola-musola. Sebenarnya sholat berjemaah, yaitu memang benar. Sholat mampu membentuk persatuan dan kesatuan, serta kompakan dan kebersamaan. Tetapi tak kalah pentingnya kita harus membangun kekuatan yang sangat besar. Dengan apa? Dengan zakat. Maka karena itu Allah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji yaitu salah akal dan salah angan, salah pikir dan salah perasaan. Sedangkan mungkar suatu kemiskinan, yaitu miskin ilmu dan miskin harta. Sementara dulu ada satu orang yang berkata, seandainya kemiskinan itu suatu wujud, pastilah saya terlebih dahulu akan membunuhnya. Kenapa demikian? Saking kejamnya kemiskinan itu, saudara-saudaraku, yaitu miskin harta dan miskin ilmu, akan membawa suatu bangsa, suatu negara, pribadi kepada keburukan dan kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau kau ingin meraih dunia harus pakai ilmu. Kalau kau ingin meraih akhirat harus juga pakai ilmu. Kalau kau ingin meraih kedua-duanya harus pakai ilmu. Sementara ilmu itu bisa kita dapati dengan belajar. Berarti kita butuh tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah yang benar, yang cerdas dan yang pintar. Jangan sampai metode pendidikan berubah. Kalau kami dahulu masih kecil, dididik guru-guru kami dan orang-orang tua kami, mereka mengutamakan kebenaran dahulu, baru kepintaran. Maksudnya, guru-guru dulu hatinya, perasaannya hidup, melihat anak didiknya seperti ini, diarahnya ke situ. Melihat anak didiknya seperti ini, diarahnya ke sana. Kalau pintar bisa diajari, kalau benar itu karakter orang itu sendiri. Tetapi kalau metode pendidikan kita mengutamakan kepintaran terlebih dahulu, tidak mengutamakan kebenaran, akibatnya anak-anak yang akan datang timbullah orang-orang yang pintar tetapi sedikit yang benar. Andaikan mereka menjadi pemimpin negeri ini, apalah jadi negara tersebut? Dipimpin manusia-manusia yang pintar tetapi tidak benar. Hancur Indonesia hanya tinggal namanya saja. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakat. Kalau kami tidak salah, bukan hanya sekali dua kali, di dalam berulang-ulang Allah menyatakan hal tersebut. Aqimis shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Cuma berbeda kalimat, ada aqimus shalah, ada aqimis shalah. Tapi tujuannya sama. Maksud Allah setiap kali habis mendirikan sholat harus diiringi mengeluarkan zakat. Untuk apa zakat tersebut? Untuk kekuatan yang sangat besar, membangun negeri ini,
membangun lapangan-lapangan pekerjaan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan uang jumlah 6 triliun per setiap bulan, dikalikan setahun lebih kurang jumlahnya 72 triliun, dikalikan 10 tahun misalnya itu hampir mencapai jumlahnya 9.500 triliun lebih kurang. Maaf kalau salah hitung, dihitungkan kembali. Di luar sana insya Allah saudara kami ada yang jauh lebih pintar untuk mengatur semua itu. Kami kurang menguasai, karena mungkin untuk pendidikan demikian orang-orang ahli manajemen atau ekonomi kalian. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu semua bukan hanya untuk membangun negeri ini, baik ekonomi maupun pendidikan. Kita kumpul uang tersebut bisa disatukan dari masjid-masjid, dari musola-musola di seluruh Indonesia. Kita bangun perkebunan-perkebunan, pertambangan-pertambangan, perikanan-perikanan, sektor-sektor pertanian. Untuk apa? Untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, untuk pekerjaan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka bingung, saudara-saudaraku. Apa kata mereka? Bercerita kepada orang-orang tuanya, ayah, ibu, setelah kami tamat sekolah, mau kemana kami? Untuk menyambung hidup, untuk mencari makan, bukan menjadi orang yang kaya raya, bukan. Untuk menyambung hidup, mencari makan. Bingung mereka. Sekejam itukah kita orang tua membiarkan mereka, maaflah bahasa gaul, lutak lantung, menyandang gelar S1, menyandang gelar S2, SMA. Sayangkan, apa mereka mau kita buang ke laut bersama impian dan angan mereka? Sekejam itu kita sebagai orang tua. Setahu kami tidak ada satu manusia pun di bumi ini, orang tua yang kejam kepada anak-anaknya, yang kejam kepada cucu-cucunya. Kadang-kadang orang tua sebagai ayah dan ibu sering berkata, demi kebahagiaan anak-anakku, demi kebahagiaan anak-anakku, saya rela siang dan malam membanting tulang mencari nafkah. Bahkan ada yang berkata, rela mati demi membahagiakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha Pengasih dan sungguh Maha Penyayang. Bukan untuk mengorbankan nyawa kita satu-satunya di hadapan Allah, tapi Allah hanya memerintahkan kita aqimi sholat wa atuz zakat. Setiap kali kita mendirikan sholat harus diiringi mengeluarkan zakat. Sumber kekuatannya sangat besar untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman, kemungkaran dan kejahatan di bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa sabda Rasulullah yang artinya, kalau kau melihat suatu kemungkaran, cegahlah dia dengan tanganmu. Mencegah berarti saudara, sebelum terjadi. Mencegah berarti sebelum terjadi. Nah, kadang-kadang asumsi akal kita, kemungkinan di situ mengikuti kayak di film-film di televisi, mencegah kemungkaran dengan tangan, yaitu kadang-kadang berkelahi, saling menyakiti, kadang-kadang saling membunuh. Itu bukan mencegah kemungkaran, saudara-saudara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Itu namanya menciptakan kemungkaran,
Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah berarti sebelum terjadi. Dengan apa? Dengan tangan kita. Makna di situ Rasulullah berpesan, gerakkanlah tangan-tanganmu itu wahai pengikut-pengikutku, wahai umat-umatku. Dengan bergerak apa? Mengeluarkan uang zakat seiring perintah sholat. 1.000 rupiah saja setiap hari akan menghancurkan segala kemungkaran, kezaliman, kejahatan, dan ukuran di bumi ini. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan mencegah berarti menciptakan kemungkaran-kemungkaran yang baru, tapi mencegah di sini menggerakkan tangan-tanganmu wahai pengikut-pengikutku dengan apa? Mengeluarkan uang zakat seiring perintahnya sholat. Bukankah Rasulullah pernah bersabda yang artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku bersumpah demi zat yang memegang ubun-ubunku, kalian semua, waktu itu sahabat Rasulullah tentunya, ya titik berarti bagi kita semua dong, tidak akan jatuh miskin dikarenakan melaksanakan zakat seiring perintahnya sholat. Rasulullah bersumpah demi zat yang memegangkan ubun-ubunku. Baik, mari kita lihat. Andaikan penghasilan kita setiap hari 50.000 rupiah misalnya, diambil 1.000 rupiah, taruhlah mungkin 2 anak 1 istri, berarti 4.000 rupiah. Yang masih tersisa pada kita berarti 46.000 rupiah. Benar kan kata Rasulullah, demi zat yang memegang ubun-ubunku, saudara tidak akan jatuh miskin dikarenakan melaksanakan zakat seiring perintahnya sholat. Masih tersisa 46.000 rupiah. Tetapi uang zakat tersebut setelah dikumpulkan, disatu padukan, suruh umat manusia yang beragama Islam di negeri ini akan menciptakan kekuatan sangat besar, menghancurkan segala kemungkaran, menghancurkan segala bentuk kejahatan, kezaliman. Kenapa demikian? Kemungkaran bisa terjadi, kezaliman bisa terjadi dikarenakan terlalu banyak pengangguran. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada lapangan pekerjaan. Tetapi dengan uang tersebut kita kumpulkan sedikit demi sedikit akan menciptakan kekuatan sangat besar di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah lainnya, untuk menghancurkan segala kemungkaran, untuk mempekerjakan semua pengangguran di negeri ini. Setega itukah kita membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita berbondong-bondong bekerja keluar dari Indonesia, sementara negeri kita subur, sumber alamnya sangatlah kaya. Kenapa kita tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di negeri kita tercinta ini yang sumber alamnya sangatlah kaya? Kita bangun negeri ini saling bahu-membahu, saling kasih dan sayang,
bukan saling ingat mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk berbuat aqimis shalah wa atuz zakat. Kita bangun jalan-jalan, bangunkan sekolah-sekolahan, rumah-rumah sakit, jembatan-jembatan dari desa-desa yang masih tertinggal di negeri Indonesia Raya. Sungguh sangatlah payah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Dengan uang zakat kita keluarkan 1.000 rupiah setiap hari. Apa kata Allah? Bersumpah Allah, falahu ajrun ghairu mamnun, menjadi pahala kebaikan kita bersama yang tak putus-putusnya sampai akhir zaman. Andaikan kita terbaring telah meninggalkan dunia ini, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian, sektor-sektor pertambangan masih difungsikan buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, pahala kebaikan insya Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun, tak habis-habisnya, tak putus-putusnya mengalir setiap saat pahala kebaikan kita. Terbaling dalam kubur kita menerima kiriman-kiriman kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya uang zakat 1.000 rupiah setiap hari. Di dunia ini akan mempekerjakan anak-anak kita, cucu-cucu kita dari hari ke hari untuk menyambung hidup mereka. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang meninggalkan dunia ini akan terputus segala perkara kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah. Bagaimana untuk menciptakan itu kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi sedikit pun di negeri ini? Maksud Rasulullah, wujudkan itu dengan apa? Ilal ladzi na'amanu wa amilus solihat. Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah bersumpah demi masa, demi detik, demi denyutnya nadi, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini maksud Allah yang sholat tetap masih rugi dalam pandangan Allah. Yang tidak sholat jauh tambah lebih rugi. Yang berpuasa masih Allah cap sebagai manusia yang rugi. Yang tidak puasa jauh lebih rugi. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Orang di sini ilmu yang kami dapati kata jamak, makhluk-makhluk yang beriman, khususnya jin dan manusia. Orang-orang yang beriman diiringi perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi maknanya, maksudnya, kalau kita tidak mau rugi dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus ilal ladzi
amanu wa amilus sholihat. Harus beriman kepada Allah, harus sujud menyembah kepada Allah. Wa niyabuduni haza siratum mustaqim, kata Allah. Sembahlah aku